Seperti apa Bu menurut pandangan Bu Serepina karakteristik berkendaranya Bu, terutama kendaraan roda 2 nih Bu? Roda 2 nih, bandel-bandel sih ya Pak Ade. Jadi dia bonceng anaknya, sementara dia nggak pakai helm, anaknya nggak pakai helm. Dan itu udah diajarkan dari kecil gitu loh. Akhirnya itu yang jadi mindsetnya mereka seperti itu. Selamat sore rekan-rekan semua, berjumpa dengan kami dari kampus Unsurya, Fakultas Hukum. Dan pada sore kali ini kami akan membahas tentang teropong safety riding di DKI Jakarta. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita menghadirkan narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Narasumber yang pertama ada Ibu Serepina Tiurmaida. Terima kasih Bu sudah hadir. Ya, terima kasih. Narasumber kedua ada HSE praktisi atau praktisi HSE, Bapak Yasintus Ade Septiawan, Sarjana Teknik. Terima kasih Pak Ade sudah Siap, hadir. terima kasih. Mungkin Ibu Serepina, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk Pak Ade juga rasa terima kasih kami sudah meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk hadir dalam acara podcast ini. Kita senang aja ya Pak Ade diundang ya. Nah, mungkin situasinya agak lebih sedikit santai ya Pak Ade dan Bu Serepina. Ya. Kali ini memang kita lebih fokus mengangkat topik ataupun tema yang berkaitan dengan perilaku. Dalam hal ini, perilaku tentu kaitannya dengan sosiologi kemasyarakatan, dan tidak lupa juga bahwa perilaku tersebut sangat erat kaitannya dan bersifat inheren Bu, melekat, Iya, betul. yaitu dengan keselamatan. Iya. Nah, itulah latar belakangnya kami mengundang praktisi dari HSE, Pak Yasintus Ade. Nah, sebenarnya substansi yang ingin kita bahas di sini ada 3 Bu. Yang pertama, apa sih sebetulnya penyebab atau latar belakang bahwa masyarakat di DKI Jakarta ini berkendara itu sangat tidak memperhatikan keselamatan. Terutama nih yang kita note di sini yaitu kendaraan roda 2. Iya. Itu yang paling sering kita jumpai ya mungkin ya. Betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana sebetulnya mitigasi atau solusi agar masyarakat ini lebih memperhatikan, lebih aware Bu, terhadap jika mengendarai kendaraan itu kita harus safety loh. Iya. Bahwa kepala kita ini sangat berharga, kaki kita ini sangat berharga, tangan, muka, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting, apa sih korelasinya nih antara perilaku masyarakat yang tadi dengan safety, dan apakah ada data terkini terkait kecelakaan yang menyebabkan fatality ataupun non-fatality. Nah itu Bu kurang lebih 3 poin yang akan kita bahas. Atau dari Bu Prasya ada mungkin yang ingin ditambahkan? Atau cukup 3? Kemarin kebetulan briefingnya 3 aja ya. Mungkin nanti pada saat bertanya akan saya selipkan sedikit pertanyaan ya Bu ya. Iya, siap. Ya Pak Ade ya. Siap. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Bu Prasya. Kebetulan Bu Prasya ini ya sebagai pendamping saya Bu, Iya, agar iya. kelihatan matching. Iya, ya. Pantesan putih-putih cewek. gitu ya Pak Ade ya. Dan, Biar kita kompak. betul, dan ini ada filosofinya Bu Iya. tentunya. Kenapa kita sepakat dress code-nya putih? Ya agar kita polos, kita menerima semua informasi dari Iya. Ibu dan dari Pak Ade. Pak Ade bahwa kita melepaskan itu semua sehingga kita terisi dengan pengetahuan dan kita bisa menyebarkan ke masyarakat. Siap. Begitu Bu. Baik, Pak Ade dan Bu Sere, bisa kita mulai? Iya, Iya. siap. Poin pertama nih, Iya. mungkin ke Ibu Serepina terlebih dahulu ya Bu. Menurut Ibu Serepina nih, kaitannya dengan perilaku, karena sosiologi ini pasti konteks utamanya itu perilaku ya Bu. Iya. Karakteristik, ya kita spesifikkan di DKI Jakarta Bu. Iya. Seperti apa Bu menurut pandangan Bu Serepina karakteristik berkendaranya Bu, terutama kendaraan roda 2 nih Bu. Roda 2 nih, bandel-bandel sih ya Pak Ade ya. Ya baik, terima kasih ya. Ada yang dinamakan perilaku yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Kalau dikaitkan dengan safety riding ini, tentu ini akan berdampak
jadi negatif. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam efek komunikasi itu ada yang namanya kognitif, afektif, dan behavioral. Ya, behavioral ini adalah perilaku, di mana seharusnya kita ini yang sudah menerima informasi untuk menjaga keselamatan itu kita sudah ada sebenarnya. Ya, pada saat kita keluar dari rumah pun kita sudah diingetin sama orang tua kita, sama pacar kita, sama anak kita, sama orang tua kita, hati-hati ya mas, kayak gitu ya, hati-hati ya ma, kayak gitu. Tetapi kita yang tidak menjaga, ya itu adalah salah satu kognitifnya, sudah memberitahukan, pengetahuannya sudah ada. Tetapi dalam sisi afektifnya, emosionalnya, pada saat itu dia bisa menerima. Tapi ternyata di tengah jalan karena diuber dengan waktu, maka dia harus buru-buru kan? Harus buru-buru. Maka semua dibablasin. Ya, yang harusnya jalannya lurus saja jadi belok-belok. Seharusnya ada jalan yang tikus ya, ada jalan tikus itu seperti biasa, nyalip sana, nyalip sini kayak gitu ya, sehingga tidak kontrol kiri dan kanan ya. Nah, itu secara emosional pengen sampai di kantor dengan cepat ya. Tetapi perubahan perilaku yang ada adalah bagaimana mengubah perilaku ini, yaitu balik ke kita sendiri, balik ke kita ya Pak Ade ya. Kalau kita mau merubah untuk keselamatan diri kita, kita pergi dengan cara yang baik, pulang pun dengan cara yang baik dan selamat ketemu dengan keluarga. Nah, itu perjalanan yang harus kita camkan. Saya apalagi ya. Nah, teman-teman juga yang beraktivitas ya sering dari pagi sampai malam subuh ya baru kembali. Itu kalau tidak dicamkan dalam hati, saya harus kembali ke rumah dengan ketemu sama keluarga harus dalam keadaan baik dan selamat. Nah, inilah namanya efek komunikasinya ya. Efek komunikasi, ada interaksi yang harus diberlakukan dengan cara baik. Nah, kembali lagi ke karakteristik. Karakteristik yang perlu diketahui adalah ada orang yang sudah memiliki SIM ya. Ada yang memiliki SIM, tetapi dia tidak tahu cara membuat tata tertib dari lalu lintas itu seperti apa gitu ya. Jadi ada sistem kilat, Mas, ya, betul. Sistem kilat ya. Saya punya SIM A, SIM C, ya kan. Nah, tetapi yang A belum bisa secara total dilakukan. Karena apa? Karena keraguan dan support dari orang tua, support dari keluarga belum ada, ya. Tapi dia hanya memiliki SIM-nya saja. Secara utuh ya memang bisa digunakan kemana-mana ya. Betul. Nah, tapi kalau dia sudah tidak memiliki SIM, sudah tidak tata tertib dilakukan ya, seenak-enaknya saja di jalan, ya sudahlah bablas anginnya lah pokoknya ya. Makanya harus safety ya, kita harus safety dengan ridingnya kita itu seperti apa. Nah, kalau menurut saya bagaimana membuat ini menjadi sebuah keselamatan pribadi kita. Ya, jagalah diri kita. Saat kita pergi dan kembali dengan selamat, kita gunakan waktu kita dengan baik-baik. Pada saat kita kembali ke rumah, yang kita ingat adalah, oh ya, perjalanan hari ini contohnya saya nyerempet satu orang, atau saya pernah menyerempet motor orang, mobil orang, dan itu merugikan orang itu. Tapi saya kabur, contohnya. Nah, itu sudah berdampak negatif ya. Tapi kalau dampak positif kita lurus-lurus saja. Apa yang dikasih tahu sama keluarga di rumah ya kita ingat-ingat saja seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ade nih? Oke, kalau dari sudut pandang saya sendiri sebagai yang setiap hari hampir menggunakan KR2 itu emang beberapa itu ada orang yang sudah mematuhi terkait dengan berkendara di jalan. Iya, betul. Rata-rata mereka yang udah mematuhi berkendara di jalan itu mereka yang melek atas literasi baik itu secara hukumnya ataupun secara peraturannya mereka paham seperti itu. Tapi ada sisi lain di mana ada beberapa orang yang memang dari kecil tidak diajarkan seperti hal tersebut, seperti kayak mereka nggak diajarkan tata tertib berlalu lintas kayak bagaimana, terus habis itu mereka nggak diajarkan dasar hukumnya itu bagaimana, terus habis itu mereka nggak diajarkan bagaimana cara berkendara yang baik gitu. Bahkan dicontohkan sendiri oleh orang tuanya, kalau orang tuanya berkendara Melanggar juga. melanggar juga gitu loh. Jadi dia bonceng anaknya sementara dia nggak pakai helm, anaknya nggak pakai helm. Dan itu udah diajarkan dari kecil gitu loh. Akhirnya itu yang jadi mindsetnya mereka seperti itu. Kebiasaan betul. Nah, dari kebiasaan itu kadang ada yang nanya, kok nggak pakai helm gitu. Kenapa nggak pakai helm? Deket. Nah, nggak ada polisi ya gitu kan.
Seperti itu gitu loh. Iya. Padahal Jadi poinnya bukan itu ya Pak ya, tapi untuk keselamatan. untuk dan keselamatan. Nah, itu pentingnya bahwa orang tua sendiri itu harus paham dasar hukumnya, dasar peraturannya dan sebagainya seperti itu. Sehingga dia bisa juga mengingatkan ke anaknya. Dan anaknya juga harus paham juga supaya bisa mengingatkan ke orang tuanya. Iya, Seperti yang iya. Ibu Serepina udah sampaikan. Iya, iya. Kayak gitu sih. Iya. Oke. Tapi ada satu ini loh Mas Angga ya. Gimana nih, Bu? Mas Adam ya. Ada Angga, yang Bu, nggak? betul. Oh, ya, Angga ya. Angga ya. Aduh. Ternyata Adam sama Angga itu hurufnya A dua-duanya Ah, ya. iya, emang Jadi agak makanya suka Adam tukar. Angga ya. Karena dari badannya juga posturnya sama Pak. Oh, iya, iya. Jadi ada seperti ini. Studi kasus ya. Anak-anak yang sekarang nih Pak ya, Pak Ade ya. TK itu sudah diajarin rambu-rambu lalu lintas, Iya. ya kan di TK itu ya. Jadi ada gambar, terus digambarin sama mereka ini dilarang apa, ini boleh apa, itu semua ada itu. Ada. Nah, waktu saya pengabdian masyarakat juga memberikan pelayanan dan penyuluhan seperti itu. Jadi anak-anak TK, SD itu mengetahui gitu rambu-rambu lalu lintas, tidak harus mereka beli di pasar ya, tapi mereka gambar sendiri gitu. Tapi memang arahan dari guru gitu ya. Memang benar kata Pak Ade, kalau tidak diinfokan atau tidak disosialisasikan, maka itu kebiasaan ya, habit ya Pak Ade ya. Jadi nanti kita jadi nggak tahu ya, kita Betul, nggak betul. tahu. Ya, Ibu juga kadang-kadang lupa gitu ya. Jadi Kadang lupa ya, Bu? iya, kadang-kadang lupa kalau nggak lihat lagi contekan Google-nya gitu ya. Oh iya begini ya gitu. Jadi memang harus kita literasi digital kita harus lebih peka lah kayak gitu. Apalagi sudah di era digital ya, dikit-dikit klik sudah tinggal dapat informasi ya. Benar Iya, ya? betul. Apalagi kan sekarang banyak peraturan-peraturan berkendara Betul. seperti elektronik ya. Iya betul. elektronik. Oh, iya iya iya. Oke, Bu. Tadi nih, Bu, Serepina. Tadi Bu Serepina sempat menyebutkan poin behavior, Iya. perilaku. Iya. Nah, korelasinya tadi Pak Ade juga sempat mengatakan bahwa dari latar belakang keluarga pun tidak mengajarkan bahwa ke anak-anak kita itu ini loh, berkendara terutama roda 2 itu seperti ini yang baik Iya. dan benar. Bukan perkara kamu itu ada polisi atau bukan perkara itu dekat. Iya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu Serepina dan Pak Ade untuk menyadarkan ke masyarakat bahwa dua hal tersebut memang sangat-sangat krusial penting. Iya. Nanti kaitannya Bu Prasa bisa digali lebih dalam dengan legalitas yang tadi ya. Mungkin bisa dijawab mungkin oleh Pak Ade. Silakan Pak Ade. Silakan Pak Ade. Oke, kalau untuk terkait dengan bagaimana cara memitigasi hal tersebut, itu sebenarnya kalau kita bisa lihat ke Jepang itu, dari TK mereka sudah diajarkan bukan hanya aturannya aja ya, Iya. aturannya aja terus dasar hukumnya apa aja. Bahkan mereka juga digambarkan kalau mereka tidak melakukan berkendara sepeda, waktu itu dicontohkan berkendara sepeda yang benar, itu resikonya bisa macam-macam dan itu akan membekas di otaknya mereka seperti itu. Iya iya. Ada rasa takut ya. Ada rasa takut gitu. Kalau dia ngakuin ini, wah ntar saya begini nanti jalur jadinya gitu loh. Apalagi kalau nanti ditambah bahwa dimasukkan sebagai mata pelajaran di SMP untuk teorinya. Terus habis itu di SMA untuk teori dan prakteknya. Oh, mulai dari SMP? Maaf Pak Ade. Dimulai dari SMP? Dari SMP, karena kita lihat sendiri bahwa ada juga yang bajunya SMP tapi udah mengendarai sepeda motor. Gitu loh. Kita belum sering lihat di saatnya lapangan ya. ya, padahal belum saatnya seperti itu. Nah, itu mereka kita ajarkan dulu teorinya, mereka paham teorinya. Di SMA kita lihat dulu teori sama prakteknya. Pada saat teori prakteknya mereka mata pelajaran yang dapat bagus, itu sebagai nilai tambah juga pada saat mereka ngambil SIM. Karena pada saat ngambil SIM yang sekarang terjadi adalah mereka cuma ujian tertulis, ujian praktek dapat SIM kalau nilainya bagus seperti itu. Sementara mereka nggak dibekalin dari awalnya dulu gitu loh. Kayak sistem kebut semalam jadinya kayak gitu. SKS ya Pak Ade. Nah, kalau itu udah ditanamkan dulu dari sejak bangku pendidikan, kayaknya lebih bagus. Iya betul Seperti betul itu. betul. Tapi begini Pak Ade ya, ada satu yang saya mau kupas lagi Iya. nih Pak Ade ya. Begini, kendaraan beroda 2 ya. Yang di depan kendaraan roda 2, yang belakang juga kendaraan roda 2. Yang di depan ini dia waspada, Ya. sudah hati-hati banget Betul. gitu, menggunakan helm, punya SIM dan tertib aturan ya di jalan. Tapi yang pas di belakang ini Pak ya, Hati-hati. malah menjadi
kecelakaan gitu ya, Faktor menjadi penyebab, kecelakaannya, penyebabnya. Jadi sehingga yang motor depan ini menjadi kecelakaan, ya kan, menjadi fatal dong ya. Anaknya jadi cacat ya, kemudian orang tuanya bisa saja koma ya. Tetapi yang penyebabnya ini yang malah justru di belakang. Nah ternyata setelah diselidiki remnya tuh blong. Nah, kemudian yang satunya lagi bannya bocor. Nah, ini kan menandakan bahwa kewaspadaan itu ya kita harus hati-hati juga ya. Pada betul. saat kita keluar kita juga harus lihat kondisi kendaraan kita ya Pak Ade ya. Jangan sampai nanti malah kita ngegas lu kok nggak bisa ngerem ini kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Ada juga itu kayak di sinetron loh. Ya, kayak di sinetron ya. Kayak di sinetron itu kayak gitu kan ya. Nah, jadi menurut Pak Ade itu gimana itu Pak Ade? Sebenarnya nanti balik lagi bahwa pada saat mereka siap untuk berkendara, artinya mereka sudah siap untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau mereka sudah memiliki pengetahuan ke arah sana bahwa remnya blong itu dapat menyebabkan kecelakaan, maka dia sebelum berangkat akan memastikannya terlebih dahulu, seperti itu. Dan itu juga yang selalu diajarkan pada saat training safety riding ataupun defensive driving technique, seperti itu. Baik, Pak Ade, boleh tanya sedikit mungkin Pak, tadi kan ada membahas mengenai SIM ya. Apakah menurut Bapak nih ada kesalahan secara substansi mengenai tata cara pemberian SIM? Proses mungkin ya? Mungkin proses pada saat proses kita pemberian SIM itu kan kadang mungkin ada yang menyalahi aturan atau apa gitu, sehingga sederhananya gini, seperti apa idealnya menurut Pak Ade dan ini Ibu sensi Sere? sekali nih Iya nih, pertanyaan. gimana ya? Prosesnya, Maaf ya, Bu, ya. kira-kira. Mungkin agak sensitif. Gak apa-apa nih. ya Pak Ade ya. Nggak apa-apa. Pas di sini kita bahas. Mungkin seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Salah satunya mungkin kayak di luar negeri itu kita bisa lihat bahwa sebelum mereka mendapatkan SIM, mereka harus mengikuti namanya kursus mengemudi. Itu untuk kendaraan roda 4. Nah, itu kan di sini juga ada sebenarnya. Sebelum mereka dapat SIM, mereka harus lulus dari kursus mengemudi dulu. Nah, yang nggak ada kan Roda 2. roda 2. Iya betul. Sementara roda 2 faktor penyebabnya banyak. Iya, Dan iya, rata-rata betul, ya. yang parah yang tercatat sama polisi, sementara yang ringan-ringan itu kadang Tidak yang nggak terdapat. tercatat. Iya. Gitu loh. Nah, mungkin usulnya lebih baik bahwa sebelum mengurus SIM C atau SIM roda 2 itu lebih baik mereka harus lulus kursusnya dulu. Selain tadi ditambah bahwa itu dimasukkan sebagai mata pelajarannya mereka pada waktu SMP atau SMA. Itu lebih keren lagi. Artinya kalau itu udah dibangun dari awal, artinya nanti generasi ini akan mendorong generasi berikutnya untuk bisa aware sama-sama gitu loh. Gitu Saling ya. berkendara saling berkendara dengan aman seperti itu. Atau mungkin dilakukan pelatihan terlebih dahulu sebelum melakukan ujian SIM C ya mungkin ya. Ada nggak sih Pak kayak gitu? Sejauh ini sih dari BPJS terakhir dari BPJS DKI Jakarta itu sudah melakukan beberapa Sosialisasi atau pelatihan safety riding kepada beberapa perusahaan di daerah DKI Jakarta. Nah, itu salah satu program daripada mengurangi tingkat kecelakaan di jalan. Itu salah satu program dari BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan di DKI Jakarta. Saat ini ya Pak Ade? Saat waktu kemarin bulan November seperti itu. Bulan Dan November. itu sudah dilakukan. Dan itu sedikit-sedikit minimal setiap tahun nanti awareness ataupun pengetahuan mereka juga bertambah. Gitu. Artinya tingkat kecelakaan bisa dikurangi. Iya, oke. Ditambah nanti waktu pada saat masuk di mata pelajaran, terus habis itu sebelum membuat SIM harus lulus ujian dulu kan lebih enak. Jadi semua itu akhirnya itunya berubah. Gitu. Oke. Iya. Sebelum kita ke yang paling penting nih Bu. Iya nih. Karena kalau kita berbicara atau berdiskusi, selalu kita kaitannya data dan fakta. Iya, Nah, betul. Sebelum ke data dan fakta, dari sisi Bu Serepina, dari view Bu Serepina, sepakatkah kita bahwa keluarga itu adalah masyarakat terkecil dari kita, dan dari situ pula kita harus banyak belajar dan mengingatkan generasi dan penerus kita bahwa berkendara yang baik dan benar itu demi menjaga keselamatan itu seperti apa kira-kira Bu Serepina? Iya. Baik, kalau saya tuh sangat setuju ya. Setuju sekali keluarga itu adalah penolong sebenarnya ya. Karena
kita yang menetap dan tinggal di rumah itu bersama keluarga kita. Pada saat kita keluar pun keluarga yang melihat kita, kan keluar pintu kita salaman pun mereka yang melihat kita, ya. Jadi saya berpikir alangkah baiknya interaksi, sosialisasi dan kebiasaan-kebiasaan kita itu kita harus tunjukkan ke dalam keluarga kita, dan kita jangan pernah gengsi atau males untuk menyampaikan hal-hal yang positif tentang keselamatan diri kita, karena perjalanan kita bukan dari sini sampai 1 meter aja ya, tapi sudah keliling-keliling kota ya. Betul. Pak. Sampai 50 kilo malah. Iya ya Pak, apalagi saya nyamplok sana nyamplok sini ya. Gitu. Jadi ya keluarga itu memang harus kita adalah pendukung kita. Yang paling utama ya. Iya, betul. Nah, menyambung dari Bu Serepina, Pak Ade, apakah Pak Ade punya sources kaitannya dengan data dan fakta 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir terkait fatality di DKI Jakarta, khususnya kendaraan roda 2? Kalau kita lihat berdasarkan data, nanti rekan-rekan atau teman-teman bisa lihat di websitenya Korlantas Polri ataupun di IRSMS-nya itu nanti bisa lihat di situ, itu dia akan menunjukkan 7 provinsi dengan atau beberapa provinsi dengan tingkat kecelakaan berkendara yang paling banyak. By rating ya? By rating. Nah, pada 2023 ini kalau terakhir dilihat itu Jawa Timur menempati posisi paling tinggi. Seperti Jawa itu. Timur. Jawa Timur posisi paling tinggi. Dan DKI untuk DKI Jakarta, DKI Jakarta itu terakhir tercatat ada sekitar 819 kasus. Seperti itu untuk yang di DKI Jakarta tahun 2023. Seperti itu. Paling nanti bisa lihat di situ. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata juga masih tinggi seperti itu. Dan rata-rata faktor utamanya seperti kelelahan, fatigue, kelelahan. Karena kan kita tahu sendiri bahwa Jakarta macet. Iya, betul. Sementara mereka rata-rata bekerja di daerah penyangga-penyangga ibu kota. Kayak gitu. Nah, itu bisa jadi faktor juga gitu loh. Terus yang ketiga itu Jawa Barat. Tadi Jawa Timur nomor 1, nomor 2 tadi Jawa Tengah, nomor 3 itu Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu ternyata mungkin ada korelasinya dengan DKI Jakarta. Karena penyangga yang tadi. Penyangga yang tadi gitu. Depok, Bogor, Bekasi. Makanya jadi nomor 3 gitu. Jabodetabek ya. Seperti itu. Biasa ya. Bu Prasya, ini materi cukup luar biasa. Sebetulnya ya. kita tidak cukup waktunya. Betul. Tetapi karena memang sudah harus kita batasi mungkin di lain Kalau nggak waktu. dibatasin bisa keterusan. Bisa 2 hari 2 malam Bu kita nginep di sini. Mungkin sebelum resume dari Bu Prasya, closing statement dari Bu Sere selaku dosen kami, kaitannya lebih fokus ke perilaku masyarakat atau kita spesifikasikan keluarga tadi seperti apa sih Bu sebagai penutup dari podcast kita ini? Kalau saya closing statement saya adalah keluarga adalah penyelamat kita di jalan. Keluarga adalah penyelamat kita di jalan. Pak Ade, benang merah dari safety sedikit banyak saya paham, unsafe action dan unsafe condition. Dari sisi Pak Ade, closing statementnya? Karena keluarga itu adalah tempat pembelajaran yang paling utama dalam lingkup sosial, makanya keluarga sendiri, baik orang tua ataupun keluarga lainnya itu harus paham terkait aturan berkendara. Aturan berkendara, dasar hukumnya apa, mereka harus punya SIM dulu. Terus habis itu mereka harus paham aturan berkendara di jalan bagaimana. Terus habis itu aturan-aturan lainnya, pembacaan rambu dan sebagainya. Pada saat mereka udah paham, terus anaknya juga dibekali pada saat di sekolah, maka itu akan menciptakan culture budaya berkendara yang aman gitu. Luar itu aja sih. Sekali. Dengan kata lain, Pak Ade ingin mengatakan bahwa keluarga tetap intinya yang utama sebelum kita terjun ke lingkungan masyarakat. Ternyata satu pendapat dengan Bu Serepina ya. Mungkin kesimpulan bisa Bu Prasya utarakan nih dari 2 narasumber yang luar biasa hari ini. Aduh. Ya mungkin kita susah lagi untuk mengundang beliau-beliau ini. Silakan Bu Prasya. Kesimpulannya ya dari podcast kita di sore hari ini ternyata untuk dapat berkendara dengan aman, selamat, itu ternyata dimulai dari keluarga dahulu. Karena keluarga yang bisa mengingatkan kita, itu hal yang pertama. Kedua, menurut saya baru literasi kita dalam berkendara. Setelah kita dapat dari keluarga, baru mungkin kita bisa cari di luaran mengenai literasi yang kita tidak dapat dari keluarga kita. Betul. Kemudian taat
akan peraturan rambu-rambu lalu lintas. Itu sih Pak dari saya. Luar biasa. Singkat saja. Luar biasa ya, Betul. cepat, tepat, dan tepat. Agak Ya. shock gitu. Aduh kayak kena prank. Ya, baik rekan-rekan semua, tiba kita di penghujung acara podcast ini dari kami Kampus Unsurya Fakultas Hukum kelas G, Betul. yaitu teropong safety riding di DKI Jakarta. Kami memahami bahwa yang kita bahas di sini tentunya sangat tidak puas dan sangat kurang waktunya. Tetapi kita akan bisa ketemu di lain waktu dengan materi-materi yang lebih menarik lagi dan narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa. Terima kasih kami ucapkan, mohon Terima maaf kasih. dengan segala kekurangan. Selamat sore. Selamat sore. Makasih. Terima kasih Terima Bu kasih Sarapina. Bu Sarapina. Pak Ade terima Pak Ade, kasih. terima kasih.